Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Perkenankanlah nama saya Suparlan SE. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebo, SMK Negeri 2 Tebo, Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Kemudian dari sini akan muncul apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, terkait pembelajaran yang saya lakukan cenderung hanya transfer materi pelajaran, tidak menemukan atau tidak mencari, tidak menggali apakah anak menguasai atau tidak. Tentunya tugas mengajar telah selesai. Kemudian ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Nah, ini selama saya sebelum mempelajari modul 1.1. Jadi hanya berorientasi kepada selesainya proses pengajaran. Kemudian saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Dari ketiganya itu hanya satu, yaitu aspek kognitif yang saya tekankan, tidak memperhatikan afektif dan psikomotor. Nah, ini kejadian yang saya alami sebelum mempelajari modul 1.1. Lalu, jika nilai murid sudah mencapai KKM, menurut saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Namun pada prinsipnya tidak seperti itu. Artinya apa? Dari proses pengajaran yang saya berikan, itu tidak memperdulikan aspek-aspek lain, hanya berorientasi pada nilai tinggi atau nilai batas minimum yang saya jadikan acuan. Kemudian di sini saya juga menggunakan istilah murid hanya sebagai objek pembelajaran. Harusnya pada hakikatnya murid adalah menjadi subjek, bukan menjadi objek pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru atau teacher center. Ini yang terjadi sama saya. Nah, ini agak berbeda dengan setelah mempelajari modul 1.1. Lalu tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya berikan, apa yang saya transfer kepada siswa. Idealnya adalah harus memperhatikan apakah materi yang saya sampaikan benar-benar dipahami atau tidak. Nah, itu pada masa itu. Kemudian untuk terkait pembelajaran berpusat pada guru itu masih berlaku pada saat itu, tapi sekarang sudah siswa adalah mitra dan menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Nah, pada masa sebelum saya mengenal modul 1.1, saya cenderung tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham terkait apa yang saya berikan. Tentunya ini menjadi dasar bahwasanya pembelajaran ini berhasil atau tidak. Kemudian saya hanya meminta siswa menghafal materi. Nah, ini
ini tentunya akan menjadi PR besar bagi saya, bahwasanya kalau hanya menghafal pada saat itu sehingga tidak mempraktikannya secara real, maka siswa ini akan paham sebentar. Kemudian selanjutnya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Karena orientasinya adalah menyampaikan selesai kemudian berakhir. Ini yang menjadi momok atau yang menjadi acuan selama ini. Maka dari itu dengan mempelajari modul 1.1 saya merasa bahagia dan merasa ada perubahan, sehingga di sini saya merasa bahwasanya saya ada ilmu baru. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1? Nah, dari terkait apa yang saya utarakan di itu adalah keadaan yang sebenarnya, bahwasanya kita ini berada di zona nyaman yang tidak mau bergerak, sehingga akan menjadi pembelajar yang hanya berorientasi pada kenyamanan. Kenyamanan maksudnya tidak punya sesuatu yang baru. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD ini, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat, sehingga saya berubah. Maka dengan proses ikut pada CGP ini, saya ada beberapa pola yang saya harus lakukan, sehingga dengan berbagai macam sesuatu yang monoton di atas ini, saya menggunakan sistem pembelajaran, yaitu kita harus memperhatikan secara aspek kognitif, yaitu kemudian aspek afektif, psikomotor, lalu sosial budaya dan spiritual, sehingga menjadi paket lengkap bagi siswa untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih percaya diri, karena pada prinsipnya mereka adalah belajar nyaman dan bahagia. Kemudian seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong, karena kalau sepotong-sepotong ini akan menimbulkan berbagai macam penafsiran. Maka menyeluruh itu semua aspek saya harus lengkapi, sehingga murid di sini juga harus menjadi subjek pembelajaran, bukan menjadi objek. Kalau subjek itu mereka harus lebih banyak, itu jadi ada kebebasan berekspresi, mereka juga bisa mengemukakan pendapat yang lebih terarah, kemudian mereka juga lebih bisa berkreasi. Nah, setelah mempelajari modul ini juga saya harus menjadikan saya ini lebih ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Kemudian juga harus saya mempelajari karakteristik murid, karena dalam satu kelas itu cenderung berbagai macam karakter yang ada di internal, sehingga siswa ini berbagai macam pola pikirnya berbeda-beda. Kemudian saya juga harus memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Artinya apa? Tidak terlalu mengekang, tidak terlalu membatasi, tidak terlalu mengambil kebijakan spontanitas sendiri dan tidak memperdulikan karya. Itu yang menjadi pengembangan diri saya. Kemudian apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, dari pertanyaan ini akan muncul bahasanya ada beberapa hal yang terus saya dengungkan, saya berikan contoh real kepada anak ini. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif. Artinya interaktif itu ada feedback antara anak dan guru, dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Karena siswa ini adalah mitra, maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus menjadikan mitra pribadi saya itu harus lebih suka, menyenangkan, tidak kaku, tidak monoton, sehingga mereka
bebas berekspresi. Itu yang terus saya upayakan. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis. Kritis suatu yang positif. Karena apa? Mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang berkembang, mana yang tidak, itu mereka cenderung lebih kritis. Kemudian kreatif, membina mereka itu lebih kreatif, itu lebih expand, tidak berjalan di tempat saja. Komunikatif dan kolaboratif, artinya saling kebersamaan yang diutamakan. Kemudian dan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Jadi kalau mereka sudah diberikan keleluasaan, maka tentunya selanjutnya adalah dan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Artinya memberikan kepercayaan kepada mereka, memberikan tanggung jawab kepada mereka agar mereka menjadi orang yang mandiri, itu tentunya. Nah, kemudian yang bisa saya terapkan juga adalah pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntut. Artinya tidak memberikan banyak persoalan-persoalan, tapi justru mengarahkan apa yang mereka kendala, itu apa yang mereka menjadikan masalah, itu kita memberikan nasihat, kita memberikan arahan. Itu yang lebih penting, bukan memberikan mereka suatu pemikiran yang menjadi beban. Kemudian mengenali karakter dan latar belakang murid. Nah, ini yang menjadi hal penting, karena ketika kita sudah bisa membedakan karakter A dan karakter B, tentunya akan mempunyai atau menggunakan strategi beda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kemudian menjalin hubungan komunikasi yang baik. Nah, ini juga menjadi sarana. Nah, dari hasil apa yang saya sampaikan di sini, mudah-mudahan video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pendidik pengibat yang pada saat ini lagi berjuang untuk menjadikan pendidikan ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Tetap semangat. Terima kasih.